Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia dengan NIM 12320101088 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Strategi Kepala Sekolah terhadap Mutu Pembelajaran melalui Kinerja Guru di MTS Al-Riyad. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangkan oleh pentingnya peran kepala sekolah gitu dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dalam praktiknya mutu pembelajaran ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan guru gitu, tetapi juga oleh bagaimana kepala sekolah menerapkan manajemen strategi melalui pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gitu bagaimana pengaruh manajemen strategi kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran baik secara langsung maupun melalui kinerja guru sebagai variabel mediasi. Nah, lalu di sini ada mengenai latar belakang, terdapat 3 pokok permasalahan, yaitu kendala kinerja guru, manajemen strategi yang belum optimal, dan temuan prariset di MTS Al-Riyad ini. Nah, jadi mutu pembelajaran merupakan indikator penting itu keberhasilan dalam pendidikan. Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala dari sisi guru. Masih terdapat guru yang belum menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap, belum juga penggunaan metode pembelajaran yang masih dinominasi ceramah, serta evaluasi pembelajaran belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, selain itu juga dari posisi kepala madrasah gitu, penerapan manajemen strategi ini juga belum optimal. Perencanaan program belum tersusun secara sistematis, pelaksanaan program belum maksimal, dan supervisi akademik belum dilakukan secara berkelanjutan. Nah, temuan tersebut diperlukan melalui prariset di MTS Al-Riyad ini. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa belum semua guru menyiapkan RPP atau modul ajar di awal semester gitu. Metode ceramah ini masih mendominasi pembelajaran, dan supervisi akademik belum dilaksanakan secara terencana sepanjang tahun ajaran. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pembelajaran memerlukan sinergi atau manajemen strategi kepala sekolah dan kinerja guru. Nah, lalu lanjut. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Nah, rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 5 pertanyaan penelitian. Di mana rumusan masalah ini yang pertama bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat manajemen strategi kepala sekolah, kinerja guru, dan mutu pembelajaran di MTS Al-Riyad. Nah, rumusan masalah kedua ini rumusan dari yang kedua sampai yang keempat, yaitu menguji gitu bagaimana pengaruh langsung antar variabel, yaitu pengaruh manajemen strategi terhadap kinerja guru, pengaruh kinerja guru terhadap mutu pembelajaran, dan pengaruh manajemen strategi terhadap mutu pembelajaran. Nah, sedangkan rumusan masalah kelima bertujuan untuk mengetahui gitu apakah kinerja guru mampu menjadi variabel mediasi dalam hubungan antar manajemen strategi kepala sekolah dan mutu pembelajaran. Nah, tujuan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan yang tadi gitu. Sesuai dengan rumusan masalah yang tadi itu, yaitu mendeskripsikan kondisi variabel dan menguji hubungan antar variabel yang diteliti. Nah, lalu di sini ada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini diberikan manfaat bagi madrasah, kepala sekolah, guru, serta pengawas dan pembuat kebijakan. Nah, jadi di madrasah hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui penguatan manajemen strategi. Nah, kalau bagi kepala sekolah, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar gitu dalam menyusun kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja guru.
Sedangkan bagi guru, penelitian ini diharapkan gitu bahwa bisa menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan profesionalisme dalam merencanakan pelaksanaan dan mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan bagi pengawas dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun program pembinaan kepala sekolah dan guru secara berkelanjutan. Nah, lalu di sini ada slide selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dan variabel penelitian. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel gitu ya. Di sini ada manajemen strategi kepala sekolah sebagai variabel X, lalu ada juga kinerja guru sebagai variabel Z, dan mutu pembelajaran sebagai variabel Y. Nah, jadi variabel pertama ini adalah manajemen strategi kepala sekolah, di mana mengacu pada teori Mulyasta seperti perencanaan strategi, pelaksanaan strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Lalu ada variabel kedua di sana adalah kinerja guru. Berdasarkan teori Supardi yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Lalu ada juga variabel yang ketiga adalah mutu pembelajaran berdasarkan teori Hamzah B. Uno yang mengacu efektivitas pembelajaran, kualitas interaksi pembelajaran, dan ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, penelitian ini dilaksanakan di MTS Al-Riyad dengan subjek penelitian seluruh guru aktif pada tahun ajaran berjalan. Nah, lalu lanjut ada kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikirnya yaitu penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel X, Z, dan Y. Nah, jadi dalam penelitian ini diasumsikan bahwa manajemen strategi kepala sekolah yang baik akan mendorong peningkatan kinerja guru. Ketika guru memiliki kinerja yang baik, maka mutu pembelajaran juga akan meningkat. Selain itu, manajemen strategi kepala sekolah juga diduga gitu memiliki pengaruh langsung pastinya terhadap mutu pembelajaran. Nah, dengan demikian terdapat 3 jalur pengaruh yang diuji, yaitu pengaruh manajemen strategi terhadap kinerja guru, pengaruh kinerja guru terhadap mutu pembelajaran, dan pengaruh manajemen strategi terhadap mutu pembelajaran. Nah, penelitian ini juga menggunakan landasan wahyu memandu ilmu yang merujuk pada Quran surah Al-Hasyr ayat 18, di mana Quran ayat tersebut itu menjelaskan tentang pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai bekal menghadapi masa depan. Nah, lalu di sini ada hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesis penelitian ini terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol atau HO ini menyatakan bahwa manajemen strategi kepala sekolah tidak berpengaruh terhadap kinerja guru maupun mutu pembelajaran baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi. Sedangkan jika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa manajemen strategi kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru dan mutu pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kinerja guru sebagai variabel mediasi. Nah, jadi hipotesis ini nantinya akan diuji menggunakan analisis statistik. Nah, lalu metode penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei explanatory, di mana penjelasan kuantitatif ini dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur dan menguji hubungan antar variabel secara objektif menggunakan data numerik kan. Jadi metode survei explanatory ini digunakan untuk penjelasan hubungan sebab akibat antar variabel melalui penguji hipotesis. Nah, populasi penelitian adalah populasi penelitiannya itu berarti seluruh guru aktif di MTS Al-Riyad. Sampelnya itu ditentukan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dengan rumusan Slovin pada tingkat kesalahan 5%.
Nah, pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sebagai teknik utama, sedangkan observasi, dokumentasi, dan wawancara digunakan sebagai teknik dukungan. Nah, lalu lanjut saja. Di sini ada teknik analisis datanya, yaitu analisis data dilakukan melalui 4 tahap utama. Nah, yang pertama ini adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui gitu bagaimana gambaran umum setiap variabel penelitian. Nah, kalau yang kedua ini uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, linearitas, dan multikolinearitas guna memastikan data memenuhi syarat analisis. Lalu yang ketiga ada analisis jalur atau FAT analisis, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung antar variabel. Lalu yang terakhir ada uji Sobel, digunakan untuk menguji bagaimana gitu pengaruh tidak langsung atau efek mediasi kinerja guru, sedangkan koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terkait. Nah, jadi seluruh proses analisis ini dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS statistik ya biasanya. Nah, lalu di sini juga ada jadwal penelitian dan penelitian yang relevan. Pelaksanaan penelitiannya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, serta tahap analisis dan penyusunan laporan. Selain itu juga penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian pastinya. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa strategi atau manajemen kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru maupun mutu pendidikan. Nah, kebaruan penelitian ini terdapat pada penggunaan pendekatan kuantitatif dengan menetapkan kinerja guru sebagai variabel mediasi dalam hubungan antar manajemen strategi kepala sekolah dan mutu pembelajaran di MTS Alian. Nah, dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu untuk dapat mengenai bagaimana mutu pembelajaran ini dapat ditingkatkan melalui penguatan manajemen strategi dan optimalisasi kinerja guru. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.